Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, ahlan wa sahlan bikum ikhwah semua. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Sebelumnya pemberitahuan bagi ikhwah semua bahwa kajian kita pada malam hari ini merupakan kajian terakhir sebelum Ramadan, karena setelah ini kajian kita akan diliburkan dan dilanjutkan kembali setelah Ramadan, insya Allah. Adapun pada malam hari ini kajian kita sudah berada di episode ke-15 dengan tema semangat. Kata semangat sudah tidak asing lagi kita dengar ya ikhwah semua. Lalu semangat yang bagaimana yang dimaksud pada tema ini dan bagaimana bentuknya? Insya Allah kita akan mendapatkan penjelasannya sesaat lagi. Kemudian jika ikhwah semua memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat atau langsung saja open mic di sesi tanya jawab. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Kepada beliau, falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala murduni waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum, kaum muslimin dan muslimah, para hadirin sekalian dimanapun berada. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum, kaum muslim dan muslimah, para pendengaran sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-15 kita dari materi Mental Health Series, kajian kesehatan mental dan perbaikan hati, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang tema yang cukup penting, yaitu semangat. Ya, dan seperti biasa, bagi para ikhwan dan akhwat, semoga antunna dalam kondisi sehat walafiat semua. Kemudian bagi yang mengalami sakit atau mengalami kepayahan di dalam hidup, kondisi kesulitan ekonomi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dan semoga kesulitannya tersebut dan semoga penyakitnya tersebut dan semoga semua hal-hal yang membuatnya sedih itu menjadikan pahala untuknya di akhirat nanti insyaallah ta'ala. Hadirin sekalian, kita akan masuk di pembahasan kita di
Di semangat ya, bisa diperhatikan di PDF-nya. Kata penulis rahimahullahu taala, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a bidu'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fahuwa yahussu ma'al isti'anati billah wa tam'i fi fadlihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa atau mengarahkan umatnya untuk berdoa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa atau mengajak umatnya untuk berdoa, fahuwa yahussu ma'al isti'anati billah wa tam'i min fadlihi. Maka beliau menganjurkan sekaligus meminta tolong kepada Allah serta mengharap keutamaannya. Alal jiddi wal ijtihadi fi tahaqquqi lihusuli ma yad'u bihusulihi. Maka beliau menganjurkannya sekaligus meminta tolong kepada Allah serta mengharap keutamaannya agar dapat serius alal jiddi, agar dapat serius dan bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang ia doakan dan bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang ia doakan atau melepaskan diri dari apa yang ia ingin hindari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa dengan sebuah doa atau mengarahkan umatnya untuk berdoa, maka beliau menganjurkan bersamaan dengan minta tolong kepada Allah serta mengharap keutamaannya agar dapat serius dan bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang ia doakan atau melepaskan diri dari apa yang ingin ia hindari dari doanya. Lianna du'a muqarinun lil amal. Sebab doa itu menyertai amalan. Sebab doa itu menyertai amalan. Fal abdu yajtahidu fima yanfa'uhu fid dini wad dunya. Maka hamba itu, maka seorang hamba bersungguh-sungguh di dalam hal yang bermanfaat pada agama dan dunianya. Maka seorang hamba bersungguh-sungguh di dalam apa yang ia harapkan atau dalam hal yang bermanfaat di dalam agama dan dunianya. Wa yas'alu rabbahu najaha maqsidihi. Lalu ia meminta kepada Robnya untuk kesuksesan cita-citanya. Lalu ia meminta kepada Robnya untuk kesuksesan cita-citanya.
wa yasta'inuhu ala dhalik. Lalu ia meminta tolong kepadanya untuk hal tersebut. Lalu ia minta tolong kepadanya untuk hal tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini hadis Nabi ya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan janganlah engkau lemah. Nah, di sini hadirin sekalian, antum bisa mengatakan dua bacaan. Bisa antum mengatakan ta'jiz dengan dikasrohkan huruf jimnya, yaitu ta'jiz. Dan bisa antum mengatakan wala ta'jaz dengan difathahkan huruf jimnya. Nah, dua-duanya tersebut ada di dalam riwayat. Nah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan janganlah kamu lemah. Atau bisa juga wala ta'jaz. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Dan apabila kalian ditimpa sesuatu, maksudnya di sini adalah musibah ya. Maksudnya adalah dan apabila kalian ditimpa musibah, fala taqul, maka janganlah kalian mengatakan, kalau kalian ditimpa musibah jangan kalian katakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Seandainya saya melakukan ini, maka pasti begini dan begini. Seandainya saya melakukan ini, maka saya pasti akan begini dan begini. Maka pasti akan begini dan begini. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qadar Allah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah qadar Allah. Ini semua adalah takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang ia kehendaki, maka itu terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sebab perkataan lau seandainya membuka amalannya syaitan. Sebab perkataan seandainya membuka amalannya syaitan. Kemudian kata penulis lagi. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'ala al-umuri nafi'ah fi kulli halin wa isti'anati billah wa 'adamil inqiyadi lil 'ajz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan
Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara semangat untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat dalam setiap keadaan, meminta tolong kepada Allah, serta tidak terbelenggu dengan kelemahan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara semangat berbuat yang bermanfaat dalam setiap keadaan, meminta kepada Allah, serta tidak terbelenggu dalam kelemahan. Apa itu kelemahan? Alladzi huwal kasalud dhar, yaitu kemalasan dan kejelekan. Kemalasan yang jelek, ya, kemalasan yang jelek. Wa bainal istislami lil umuril madiyati an-nafizati wa musyahadati qada'illahi wa qadarihi. Kemudian Nabi juga menggabungkan. Jadi penggabungannya itu yang pertama semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah dan tidak lemah. Kemudian Nabi SAW menggabungkan dengan antara al-istislam lil umuril madiyah, menerima masa lalu yang usai dengan pasrah. Menerima masa lalu yang usai dan pasrah. Wa musyahadati qada'illahi wa qadarihi. Dan pasrah terhadap ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Yaitu di hadis tersebut digabungkan dua hal. Hal yang pertama adalah semangat mengumpulkan hal-hal yang bermanfaat dalam setiap keadaan, minta tolong kepada Allah, serta tidak lemah. Ini adalah hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah, yang digabungkan adalah menerima masa lalu yang telah usai, serta pasrah terhadap ketentuan dan takdir Allah. Ini penggabungannya. Kemudian kata penulis lagi, wa ja'alal umura qismaini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perkara tersebut ada dua jenis. Qisman yumkinul abdu sa'ya fi tahsilihi atau tahsila ma yumkinu minhu atau daf'ihi ma takhfifihi. Yang dimana dua jenis tersebut, jenis yang pertama adalah seorang hamba dapat meraihnya atau meraih sebagiannya atau dapat menolak hal tersebut atau dia meringankannya. Jadi ada jenis yang pertama, yaitu jenis yang di mana seorang hamba dapat mendapatkan yang bermanfaat seluruhnya atau meraih manfaat tersebut sebagiannya, atau dia bisa menolak keburukan seluruhnya, atau dia bisa menolak keburukan sebagiannya. Ini jenis pertama. Maka jenis yang pertama ini kata penulis, fahaza yubdi fihi al-abdu majhudahu wa yasta'idu bima'mudihi. Nah, jenis pertama ini, maka hamba di sini
menunjukkan apa yang bisa dia usahakan. Maka hamba di sini menunjukkan apa yang bisa dia usahakan. Dan ia meminta kepada Allah zat yang ia sembah. Dan ia meminta kepada Allah zat yang dia sembah. Ini merupakan jenis pertama. Yang pertama. Kemudian jenis kedua. Wa qisman la yumkinu fihi dhalik. Jenis kedua adalah jenis yang tidak mungkin lagi dapat diraih. Jenis kedua adalah jenis yang tidak mungkin lagi bisa diraih. Maka kata penulis, fahadha yatma'innu lahul abdu wa yarda wa yusallim. Maka jenis ini seorang hamba merasa damai, ridho dan pasrah terhadapnya. Maka jenis ini seorang hamba merasa damai, ridho dan pasrah terhadapnya. Dan ini jenis kedua, yaitu perkara yang tidak mungkin lagi bisa digapai, yaitu masa lalu. Dan terakhir kata penulis, wala raiba anna mura'ata hadzal asli sababun lisururi wa zawalil hammi wal ghammi. Dan tidak diragukan lagi bahwa memperhatikan pokok ini merupakan sebab kebahagiaan serta hilangnya kesedihan dan kekhawatiran. Maka hadirin sekalian, itulah kata penulis rahimahullahu ta'ala yang menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan mulai dari pembahasan kita yang pertama. Sekarang kita akan mulai dari pembahasan kita yang pertama. Pembahasan kita yang pertama adalah amalan beriringan dengan doa. Itu pembahasan kita yang pertama. Hadirin sekalian, para pendengar sekalian dimanapun antum-antum berada, sesuai dengan kalimat penulis ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berdoa. Dan ini kaidah mutlak, bahwasanya orang beriman itu meminta tolong kepada Allah. Dia meminta tolong kepada Allah, dia meminta keutamaannya, kemudian dia berlindung kepada Allah dari apa yang dia khawatirkan. Ini merupakan ciri seorang beriman. Akan tetapi hadirin sekalian, beriman itu beriman itu tidaklah cukup. Hadirin, suaranya jelas? Afwan Ustadz tadi terputus. Tadi putusnya. Baik, saya ulang. Hadirin sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berdoa. Dan itu jelas.
bahwasanya orang beriman itu menyandarkan urusannya kepada Allah. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan yang lalu tentang bagaimana manusia yang paling bahagia, di episode manusia paling bahagia, di episode Truly Happiness, dan beberapa episode yang lain. Bahwasanya seorang yang beriman menyandarkan urusan kepada Allah. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, hadirin. Kita sudah bahas bahwasanya sebab kebahagiaan itu bukan hanya berhenti sama orang beriman saja. Bukan hanya berhenti pada sifat beriman saja. Tapi sebab kebahagiaan itu yang terbesar yang sudah kita dapatkan, yaitu beriman sekaligus beramal soleh. Maka selain seorang mukmin beriman dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, maka dia juga sekaligus melakukan amalan tersebut untuk mewujudkan keimanannya tersebut. Untuk mewujudkan doanya tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW itu memerintahkan umatnya bukan hanya sekedar berdoa, hadirin. Memerintahkan umatnya bukan hanya sekedar duduk di masjid atau berada dalam kesendirian, kemudian dia mengangkat lalu dia berdoa. Tapi Nabi SAW memerintahkan umatnya juga untuk berusaha, untuk al-jid, berupaya keras, untuk al-ijtihad, untuk bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan apa yang dia doakan. Dan di dalam menghindari apa yang ia minta untuk dihindari. Sebab itulah definisi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia beriman dengan doanya karena dia meminta kepada Allah. Sekaligus dia beramal soleh dengan mewujudkan doa-doanya tersebut dengan usahanya. Maka tidak mungkin seseorang dikatakan beriman dan beramal soleh ketika dia hanya sekedar berdoa saja. Tidak mungkin seseorang dikatakan beriman dan beramal soleh ketika hanya sekedar ruku, kunut, kemudian berdoa, meminta tolong kepada Allah, tapi tidak ada sama sekali usaha yang dia lakukan. Karena kenapa? Kata penulis rahimahullah, li'anna du'a muqarinun lil amal. Doa itu adalah pengikut dari amalan. Doa itu akan selalu berjalan dengan amalan. Dan ini kaidah kita sebagai orang beriman. Oleh karenanya hadirin sekalian, maka berdoa itu penting. Berdoa itu hal yang urgent. Karena kita meminta kepada Allah. Tapi di saat yang bersamaan, seseorang ketika dia berdoa, dia harus melakukan amalan. Dia harus mengupayakan doanya tersebut. Dan ini banyak ya kisah-kisahnya. Mau dari para nabi, para rasul, dan seterusnya. Bagaimana seorang bisa selamat kalau hanya sekedar mengandalkan doanya saja. Tanpa dia perhatikan bagaimana usahanya. Apa effort yang sudah dia lakukan. Karena amalan yang dia lakukan itu hadirin sekalian itu bentuk kejujuran dari doanya. Gitu.
Itulah bentuk kejujuran dari doanya. Antuna masih ingat bagaimana kisah dari Maryam alaihissalam ketika beliau mengandung Nabi Isa, dan di mana diceritakan bahwasanya Maryam alaihissalam keluar dari kampungnya, kemudian beliau bersandar pada batang pohon kurma. Kemudian Maryam berkata, "Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya." Kata Maryam, "Wahai seandainya saya mati sebelum ini." Rasa sakit ya menjelang apa namanya? Hari kelahiran dari Isa alaihissalam. Maka kata Maryam, "Ya laitani mitu qabla hadza." Wahai seandainya saya mati sebelum ini karena sakit sekali. Dulu waktu itu belum ada obat-obat penghilang rasa sakit. Saking sakitnya melahirkan sampai beliau mengatakan seandainya saya bisa mati sebelum ini. Wa kuntu nasya mansiya. Dan seandainya saya itu menjadi orang yang terlupakan karena rasa sakitnya terhadap proses kelahiran Isa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal tersebut, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya wa huzziya ilayka bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fanadaha min tahtiha. Maka malaikat Jibril berseru kepada Maryam tersebut. Kata malaikat Jibril, "Allah tahzani." Jangan kamu bersedih, Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kemudian kata malaikat Jibril kepada apa namanya Maryam tersebut, "Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya." Kata malaikat Jibril tersebut, "Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu." Huzzi, goyangkan. Nah, sehingga pohon-pohon kurma tersebut jatuh buah-buahnya dan bisa kamu makan. Perhatikan bagaimana seseorang yang benar-benar nyata keimanannya kepada Allah Ta'ala, tapi di saat yang bersamaan disuruh untuk beramal. Disuruh untuk melaksanakan ikhtiar. Padahal apa kemampuan dari ibu hamil yang sakitnya itu sudah luar biasa parahnya untuk bisa menggoyang-goyangkan pohon kurma. Antum tahu, untuk menjatuhkan pohon kurma hadirin sekalian, untuk menjatuhkan buah kurma di atas pohonnya tersebut itu harus menggunakan apa namanya alat ya, menggunakan bambu dan seterusnya, menggunakan bambu. Terus kita goyang-goyangkan dari bawah, itu gimana caranya jatuh? Kalau kita mau mengatakan bukan mustahil, tapi sangat sulit untuk membuat jatuh pohon kurma tersebut dengan menggunakan tangan. Apalagi tangan seorang wanita yang sedang mengalami sakit-sakitnya di waktu hamil. Seandainya
Maryam bukan orang yang beriman, maka Maryam pasti akan mengatakan, bagaimana ini tidak make sense, tidak masuk akal. Tapi begitulah kita diajarkan di dalam agama kita, bahwasanya engkau berdoa dan wujudkanlah doamu dengan amalan yang kamu punya. Meskipun amalan tersebut tampak remeh-temeh untukmu, meskipun itulah amalan yang bisa kamu berikan yang terbaik, tapi boleh jadi amalan tersebut justru itulah yang akan menjadi perwujudan dari cita-cita doa kita. Dan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita, hadirin sekalian. Boleh jadi doa kita panjang sekali, tapi di saat yang sama, usaha kita terhadap doa tersebut itu sangat minim. Boleh jadi doa kita telah kita lakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi usaha kita untuk mewujudkan doa kita tersebut itu tidak ada. Makanya agama kita, hadirin sekalian, itu agama yang mengkombinasikan iman kepada Allah dan beramal soleh. Ini merupakan pembahasan kita yang pertama. Sekarang pembahasan kita yang kedua, hadirin sekalian. Pembahasan kita yang kedua adalah semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita akan menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis. Yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah atas apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan janganlah kalian lemah. Fa'in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Apabila kalian ditimpa sesuatu, maka janganlah kalian katakan, seandainya saya melakukan ini, maka pasti begini dan begini. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini adalah takdir Allah dan apa yang dia kehendaki maka terjadi. Fa law taftahu amal syaitan. Sebab perkataan seandainya itu membuka amalannya syaitan. Kita akan memulai dari pembahasan yang pertama. Semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin sekalian, di dalam hidup kita ada 5 perkara. Yang pertama perkara wajib. Yang kedua perkara sunnah. Ketiga perkara mubah. Yang keempat perkara makruh. Dan yang kelima perkara yang haram. Saya mau tanya kembali, silakan dibuka mikrofonnya hadirin sekalian. Ada 5 perkara di dalam Islam. Silakan jawab. Yang pertama apa tadi? Wajib. 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 Ahsan. Yang kedua? Sunnah. Mubah. Sunnah. Sunnah. Terus mubah. Yang ketiga? Mubah. 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 Yang keempat? Makruh. Makruh. Dan kelima Makruh. haram. Yang kelima? Haram. Haram. Ahsan. Yang mana saja pertanyaannya yang kita disuruh untuk bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Semangat di dalam melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, hadirin sekalian, ada pada perkara satu wajib. Misalnya saja, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang dimana itu adalah kewajiban kita. Maka Nabi memotivasi kita
untuk melaksanakan sesuatu hal yang bermanfaat, yaitu hal yang wajib. Semangat di dalam melakukan hal tersebut. Nabi SAW menyemangati kita untuk melakukan hal-hal yang wajib. Puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan jangan loyo-loyo. Sebab Nabi SAW memotivasi kita untuk melaksanakan yang bermanfaat. Itu hal yang wajib. Yang kedua, hal yang sunnah. Sesuatu hal yang sunnah sifatnya, sesuatu hal yang kita punya bacaan rutin, atau wiridan rutin, atau majelis ta'lim rutin, maka semangat dalam hal tersebut. Kerahkan semua upaya kita untuk melaksanakan hal tersebut. Itu namanya bersemangat. Kemudian yang ketiga, bersemangat juga bisa dalam hal mubah tapi mendatangkan manfaat. Bagi mubahnya bersifat manfaatnya duniawi, atau mubahnya yang bisa dia niatkan sebagai ibadah. Ibadah sunnah. Ya. Misalnya dia menyapu misalnya. Ibadah, hal tersebut mubah ya, menyapu halaman, menyapu rumah. Tapi dia niatkan untuk membantu suaminya, dia membantu istrinya, maka itu menjadi hal yang baik. Dan dia bersemangat untuk hal tersebut. Misalnya di dalam hal dunia, dia bersemangat untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Contoh misalnya memasak misalnya untuk menjual makanan, ya berjualan makanan. Nah, tapi ada keuntungan duniawi yang dia dapat, yaitu keuntungan dia bisa mendapatkan uang dari hal tersebut. Dia bisa mendapatkan nafkah dari hal tersebut. Nah, maka ini boleh. Dan dia bersemangat untuk hal tersebut. Apalagi kalau dia niatkan di dalam untuk ibadah. Yang tidak boleh hadirin sekalian seorang bersemangat adalah di dalam perkara haram. Dan ini jelas. Yang kedua di dalam perkara makruh. Ya, yang dibenci di dalam syariat. Dan yang ketiga perkara fudulul mubahat. Perkara mubah, ya ini perkaranya mubah tapi fudul, berlebihan. Kalau perkara haram jelas. Tidak boleh seseorang bersama dalam hal keharaman. Yang kedua, dalam masalah makruh. Seseorang tidak boleh bersemangat dalam hal yang makruh. Atau sebaiknya dihindari. Yang ketiga, seseorang tidak boleh bersemangat dalam hal mubah tapi sifatnya fudul. Berlebihan. Di luar dari batas kewajaran. Contoh misalnya, main game. Kita anggap saja main game yang tersebut game yang mubah ya, bukan game yang isinya konten yang haram. Asalnya main game, selama kontennya benar misalnya, contoh game yang biasa yang normal-normal misalnya Tetris misalnya. Atau ada pernah main game Snake. Pasti ada yang pernah main game Snake ya. Game Snake. Pasti banyak di antara tuh sudah pernah coba game ular-ular ya. Ya asalnya hal tersebut hal yang mubah. Tidak mendatangkan keuntungan secara duniawi ataupun keuntungan secara ukhrawi. Ya mungkin hanya untuk pelepas penat saja. Tapi ketika dia melaksanakan hal tersebut dan dia fudul berlebihan,
maka itu menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Itu menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Nah, maka itu yang harus kita perhatikan dari sekalian. Maka kita harus bersemangat hadirin di dalam perkara apa? Satu, apa? Dibuka mikrofonnya. Wajib, Ustaz. Bersemangat dalam Wajib. perkara wajib Satu, dan wajib. Dua, sunnah. 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 Kemudian, apa lagi? Mubah yang Mubah, mendatangkan tapi manfaat. bermanfaat. Mubah, Jika bermanfaat dari diniatkan untuk sisi ibadah. ibadah atau ada manfaatnya dari sisi dunia. Dunia. Yang tidak boleh bersemangat, satu, Haram. Perkara haram. dalam Lain masalah haram. perkara makruh dan haram. Yang kedua, Makruh. makruh. Dan yang ketiga, Mubah tapi fadol. ya fudul. Ya fudulul mubahat. Fudul. Pakai fa ya, fa, dot. Saya tulis. Fudulul. Saya tulis ya. Fudulul mubah. Perbuatan mubah tidak ada manfaatnya dari sisi duniawi, tidak ada manfaatnya dari sisi ukhrawi, tapi ketika berlebihan digunakan maka itu bisa tidak boleh. Ya, itu bisa seseorang terjerumus pada hal yang makruh ataupun haram. Nah, maka seseorang harus perhatikan hal ini, di mana dia bersemangat di hal yang bermanfaat, dan di mana dia harus jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu pembahasan kita yang kedua. Kemudian pembahasan kita yang ketiga, hadirin, adalah meminta tolong kepada Allah. Setelah dia menetapkan bahwasanya dia melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya contohnya yang dalam waktu yang dekat ini adalah dia ingin melaksanakan puasa Ramadan. Dan dia bertekad untuk hal tersebut. Semangat. Di saat yang berbarengan dia meminta tolong kepada Allah. Dan sudah kita membahasnya pada pertemuan tadi di penjelasan awal. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang menggabungkan antara iman dan amalan soleh. Islam menggabungkan antara doa kepada Allah serta beramal. Sebagaimana juga dia meminta tolong kepada Allah. Artinya ketika dia melakukan hal bermanfaat tersebut dan dia bersemangat dalamnya, dia meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan di dalam urusan hal tersebut. Dia meminta tolong kepada Allah untuk dilancarkan di dalam urusan yang sudah jelas-jelas kemanfaatannya untuk hal tersebut. Itu namanya meminta tolong kepada Allah. Hasan. Itu pembahasan kita yang ketiga. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah tidak lemah. Wala ta'jiz. Bisa dibaca wala ta'jiz. Dan bisa juga dibaca wala ta'jaz. Bisa dikasrohkan dan bisa difathahkan. Apa perbedaan antara lemah, hadirin sekalian, al-ajaz dengan al-kasal, malas? Ya, saya tulis ya. Apa perbedaan antara al-ajaz, lemah, dan al-kasal, malas? Yang dimana pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan move on ya, kita sudah membahas bahwasanya Nabi SAW berlindung dari dua sifat ini. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali.
Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari al-ajiz, kelemahan, dan al-kasal, rasa malas. Apa perbedaan dari dua hal ini, hadirin sekalian? Kalau al-kasal, malas dulu ya. Al-kasal, al-kasal, malas. Kalau al-kasal itu badannya mampu, namun hatinya tidak mampu. Ini dijelaskan sama Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kalau al-kasal badannya mampu namun hatinya tidak. Artinya tidak ada sama sekali gairahnya. Tidak ada sama sekali hirsnya, semangatnya untuk melakukan hal tersebut. Meskipun badannya mampu. Itu namanya al-kasal, malas. Jadi dia secara fisik bisa, secara kemampuan pikiran bisa. Dia memiliki kemampuan di dalam mengerjakan hal tersebut. Namun pada dasarnya dianya sendiri yang hatinya tidak mau mengerjakan hal tersebut. Itu namanya al-kasal, kemalasan. Tidak ada rasa hirs di dalam hatinya. Itu al-kasal. Sedangkan al-ajiz, lemah, itu kebalikannya. Kalau al-ajiz itu hatinya mampu. Dia sangat berkeinginan untuk melaksanakan hal tersebut. Dari lubuk hatinya bisa dia lakukan. Tapi sayangnya badannya tidak bisa. Sayangnya badannya tidak bisa. Nah, ini perbedaannya. Maka Nabi SAW berlindung atau melarang kita dari wala ta'jiz. Dan janganlah kalian lemah. Artinya badannya kita tidak mampu mengerjakannya. Artinya di saat yang bersamaan Nabi SAW menyuruh kita untuk bersemangat melakukan yang bermanfaat. Dan di saat yang bersamaan Nabi SAW melarang kita untuk lemah. Badannya kita loyo mengerjakannya. Maka kalau badannya kita biar tidak loyo mengerjakannya, ya kasih fit badannya, kasih bugar badannya, kasih sehat badannya, ya gunakan waktu dan hak-hak untuk badannya. Dan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana cara untuk bersikap produktif terhadap diri sendiri. Sudah kita jelaskan cukup detail tentang hal tersebut. Dan salah satunya adalah pengaturan tentang badan. Kita sudah jelaskan. Oleh karenanya Nabi SAW selain dari menyuruh kita untuk semangat, beliau juga melarang kita untuk lemah badannya. Loyo badannya. Sedikit-sedikit, oh capek. Sedikit-sedikit loyo. Sedikit-sedikit ini. Bagaimana mau tersampaikan keinginannya kalau sedikit-sedikit al-ajiz? Oke lah, kita mungkin al-kasal tidak. Kita mungkin malas tidak. Tapi sedikit-sedikit baru kita kerja 10 menit, 15 menit langsung loyo capek. Dan tentunya ini berbeda-beda ya tingkatannya setiap orang. Di mana batas maksimalnya. Tapi kalau kita belum maksimal, ya kita harus evaluasi diri kita. Jangan sampai kita al-ajiz. Gitu. Oleh karenanya Nabi berlindung dari dua sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sudah kita jelaskan kemarin. Wal ajazi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari al-ajiz, sifat lemah badannya. Dan al-kasal, dan sifat lemah hatinya. Maka ini adalah hal yang paling penting. Dan yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir hadirin sekalian.
menerima masa lalu. Menerima masa lalu. Sudah kita jelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk semangat melakukan hal yang bermanfaat, serius mencari cita-cita, serius menggapai impian, berdoa kepada Allah agar dimudahkan impian tersebut. Dan di saat yang bersamaan kita serius, bersemangat, berdoa kepada Allah agar dimudahkan hal tersebut. Kemudian di saat yang bersamaan kita dilarang untuk lemah badannya. Lantas, ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut, ikhwan, ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut, akhwat, tiba-tiba hasil yang kita inginkan tidak, hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan perencanaan kita. Kita sudah semangat, kita sudah meminta kepada Allah agar dimudahkan impiannya, cita-citanya. Kita sudah meminta kepada Allah agar tidak lemah di dalam badannya. Tapi qadar Allah ternyata berbanding terbalik. Atau hasilnya tidak menunjukkan kepuasan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya tersebut. Perhatikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in asobaka syai'un. Kalau seandainya sesuatu hal menimpamu. Iya. Zerina bisa kasih kelihatan ya dari hadisnya tersebut. Wa in asobaka syai'un. Kalau engkau tertimpa sesuatu, musibah atau hal yang jelek yang membuat kalian itu tidak bisa atau lengah di dalam berbuat hal tersebut. Maka perhatikan bimbingannya Nabi. Fala taqul, jangan kalian mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan ini maka pasti begini dan begini. Jangan kalian mengatakan itu. Artinya jangan kalian mengatakan seandainya begini, seandainya begini, seandainya si fulan begini, seandainya si fulan tidak begini. Ini nasihatnya Nabi. Yang pertama, jangan mengatakan seandainya begini dan seandainya begini. Padahal kita sudah berusaha loh. Kita sudah mati-matian mengejar impian kita. Tapi sama sekali tidak di luar dari harapan kita. Maka kata Nabi, jangan katakan seandainya saya begini maka pasti begini. Seandainya begini maka pasti begini. Tapi kata Nabi, walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, kalau Allah kehendaki maka pasti akan terjadi. Katakan itu. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya ikuti. Dinyalakan mikrofonnya, bilang qaddarullah wa ma syaa fa'al. Wa ma syaa fa'al. Coba. Qadarullah Qaddarullah wa ma syaa. Qadarullah wa ma Ahsan, bagus. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Kalau takdir Allah sudah terjadi, maka dia pasti terjadi. Sudah kita cita-citakan, sudah kita impiankan, ternyata hasilnya 180 derajat berbeda. Di luar dari perkiraan kita. Dan itu kita tidak tahu takdirnya. Ada beberapa waktu yang lalu, dua pekan, 3 pekan yang lalu, saya lupa ya. 3 pekan atau 1 bulan yang lalu. Di sini, salah seorang ummahat muslimah.
sudah ada nota dari apa namanya, dari sebuah sebuah kontraktor minta berapa ribu kue. Total harganya itu totalnya semua sekitar 40-an juta. Intinya puluhan juta. Akhirnya Ummahat ini ya membuatkan kue. Berapa ribu kue itu dia buatkan. Baru setengah atau berapa begitu. Dia buatkan kue. Qadarullah, ternyata nota tersebut hadirin sekalian itu ditipu. Ditipu. Luar biasa. Sudah semangat. Sudah melaksanakan ya apa namanya, tuntunan Nabi. Ya. Dan kita husnuzon sama akhwat ini, muslimah ini, ya, bersama dengan eh, apa namanya, suaminya juga, ikhwan juga, mengaji juga di Morowali, ya. Dua-duanya sama-sama bekerja dan seterusnya, dan kita husnuzon kalau dia mungkin sudah berdoa, sudah tawakal, ikhtiarnya bagus dan seterusnya. Tiba-tiba hasilnya di luar dari dugaannya. Notanya hadirin sekalian, nota palsu. Allahu Akbar. Nota palsu. Rugi puluhan juta hanya dalam waktu beberapa hari. Akhirnya setelah mendengar hal tersebut, ya, diberitakan di grup Ummahat, teman-teman di sini, diberitakan juga ke grup Ikhwan, teman-teman di sini. Akhirnya sebagai rasa kaget semua teman-teman, ya, bahwasanya ditipu dan seterusnya. Akhirnya langsung dijual murah kuenya tersebut, dan alhamdulillah, alhamdulillah kuenya tersebut habis di tangan teman-teman semua. Alhamdulillah. Dan itu terjadi di kehidupan kita. Bahwasanya tidak segala sesuatu itu yang kita rencanakan dengan matang, terbaik, sesuai dengan perencanaan, tidak. Tidak seperti begitu dunia, hadirin sekalian. Dunia itu misteri. 1 detik misteri, 10 detik misteri, apalagi besok. Oleh karenanya kata Nabi, wa in asobaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu, fala takul, jangan katakan lau anni faltu kana kaza wa kaza. Seandainya saya begini ya, seandainya saya tidak terima bon itu ya, seandainya saya tidak terima ini ya. Tapi katakanlah qadarullah wa masyafa'al. Ini takdir Allah. Kalau dia berkehendak pasti terjadi. Mau gimana lagi, kita sudah berusaha. Sebab kata Nabi, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kalau lau itu membuka celah bagi syaitan. Bisa jadi kita kambing hitamkan orang, bisa jadi kita salahkan orang, kita ngomel-ngomeli orang, akhirnya kita antara suami dan istri bertengkar luar biasa gara-gara hal tersebut. Bagaimana lagi? Sudah terjadi. Bahkan kita tahu ya bagaimana di negara-negara barat, di negara-negara timur, Jepang, Korea, dan seterusnya, tingkat bunuh dirinya yang tertinggi karena tidak mengamalkan hadis ini. Ketika cita-citanya meninggi, ketika cita-citanya besar, tapi ternyata dunia tidak mendukung, ya, orang-orang di sekitarnya tidak mendukung. Akhirnya cita-citanya tidak atau jauh dari harapan. Akhirnya apa dia lakukan? Bunuh diri. Karena dianggap dirinya pecundang. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian, seorang muslim itu perfeksionis, tapi bersedih hati terhadap kegagalan, jangan. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu perfeksionis harus pada saat mengerjakan perbuatan, mungkin harus, tapi bersedih berlarut-larut karena terhadap kegagalan itu tidak boleh. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah.
Oleh karenanya banyak episode kita sebelum-sebelumnya kita membahas tentang keimanan dan amalan solih, kaidahnya dan seterusnya. Nah, sebab episode-episode sekarang kita akan masuk ke tahapan psikologi. Dan tahapan psikologi itu salah satunya menerima masa lalu. Karena kita sudah tahu bahwasanya qadarullah wa ma sya'afal. Masa lalu itu Allah telah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, akhwati fiddin, azanallahu kita selesai pada materi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Barakallahu fiik. Tafadhol ikhwas semua. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja ya. Mungkin tidak ada ya. Baik Ustadz, mungkin tidak ada. Baik, kita cukupkan saja. Alhamdulillah, akhwati fiddin, ikhwan wa akhwati fiddin, pendengar sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan kita akan libur selama bulan Ramadan dan kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita setelah bulan Ramadan di bulan Syawal sekitar bulan April bidznillahi taala. Maka oleh karena itu sebelum memasuki bulan Ramadan maka kita berdoa Allahumma balligh lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan antum semua. Siyamana wa siyamakum. Wasairil amali ala jamikum. Seluruh amalan, baik puasa, sholat, dan seterusnya di bulan Ramadan ketika kita sampai di bulan tersebut. InsyaAllah ta'ala. Saya kira itu saja hadirin sekalian yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar wal minallah. Nas'allahu ta'ala yanfa'na mimma lamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa'allimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami untuk ikhlas dalam berucap dan beramal. Wazinna ilman ya arhamar rahimin. Tambahkanlah ilmu kami, wahai zat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum ya Ustadz. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Berakhir sudah episode ke-15 pada malam hari ini sekaligus kajian kita yang terakhir sebelum Ramadan. Semoga seluruh rangkaian kajian kita ini bisa sama-sama kita pahami dan kita amalkan. Allahumma balighna Ramadan. Ramadan sekitar 9 hari lagi. Marilah kita sama-sama memaksimalkan amalan soleh dan memperbanyak doa pada bulan suci ini. Pastinya doa yang diiringi dengan usaha. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Demikian kajian terakhir pada malam hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan ikhwah semua dan perhatian ikhwah semua. Sampai jumpa kembali setelah Ramadan insyaallah ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi